Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bapak Ibu Dewan Juri, hari ini saya akan bercerita tentang proyek yang saya lakukan di dalam kelas. Saya menggunakan microsite untuk pembelajaran trigonometri dengan metode blended learning agar pembelajarannya lebih kontekstual dengan pemahaman yang mendalam. Sebelumnya, kita sering mendengar tentang istilah deep learning. Namun, apa sebenarnya tantangan dari deep learning? Di dalam pembelajaran deep learning, guru akan mengarahkan siswa dan melakukan pembelajaran yang lebih mendalam. Ada meaningful, ada mindfulness, kemudian ada joyful. Tapi sebenarnya tantangannya adalah bagaimana guru melakukan pembelajaran dengan waktu yang terbatas. Pembelajaran mendalam itu membutuhkan waktu dan tidak sebentar, karena siswa harus menikmati proses pembelajaran bukan hanya tentang memberikan informasi saja, tetapi memastikan bahwasanya siswa itu benar-benar memahami tanpa terpaksa. Tentu saja itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan tantangan pendekatan, yaitu untuk memotong waktu, yaitu flip classroom. Salah satu metode blended learning. Blended learning adalah pembelajaran yang ngeblend atau menggabungkan antara pembelajaran online dengan offline. Sedangkan flip classroom adalah membalikkan metode pembelajaran yang tadinya, yang biasanya siswa belajar, kemudian mereka mencari, sekarang dibalik. Mereka duluan belajar, kemudian nanti ada tatap muka di dalam kelas. Apa saja yang dilakukan oleh siswa? Yang pertama, siswa mengeksplorasi microsite secara online di rumah atau bersama teman-teman, tapi di luar dari jam pembelajaran. Di sana ia mencoba untuk memahami konsep dasar dari materi, kemudian mencatat materi-materi penting. Nanti ketika di dalam kelas, maka mereka akan sudah memiliki pengantar tentang materi yang akan dibahas oleh guru. Sehingga fungsi guru bukan menjelaskan atau memberikan materi kembali, tetapi memperdalam. Oleh karena itu di dalamnya terdapat diskusi materi, kemudian pembahasan, pemecahan masalah-masalah yang mungkin muncul ketika mereka belajar, kemudian ada proyek yang harus mereka lakukan. Tentu saja dalam waktu yang sedemikian rupa, itu cukup efisien secara waktu. Biasanya guru-guru menggunakan Google Classroom. Tapi saya menggunakan website sendiri yang saya bangun menggunakan Canva dan Google Site. Di sana website tersebut berbentuk sederhana, tidak ada banyak tab-tab. Kemudian dia terpadu dengan pembelajaran yang saya lakukan, kemudian dia terintegrasi. Apa itu terintegrasi? Saya menyisipkan di dalamnya absensi dan lembar tugas. Bapak Ibu, inilah website microsite yang saya bangun. Tampilannya sederhana, tidak ada menu-menu yang menambahin, kemudian memang fokus pada trigonometri. Kita mulai dari belajar. Di sini saya membagi materi menjadi 4 bagian. Pada bagian-bagiannya di website ini itu terdapat materi, contoh, dan latihan. Di dalam materi terdapat video pembelajaran yang bisa siswa lihat dan mereka pelajari secara mandiri. Ini video saya ambil dari YouTube, kemudian saya sematkan. Materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, sebelum saya bahas masalah trigonometrinya, teman-teman harus tahu dulu nama sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, materi ini bisa dilihat oleh siswa secara langsung lewat HP-nya. Kemudian nanti di sana ada penjelasan tentang materi dasar yang bisa mereka catat, dan juga di sini ada saya kenalkan tabel sudut istimewa yang bisa mereka pahami. Kemudian setelah mereka belajar tentang materi, mereka juga akan melihat contoh soal. Saya menggunakan 3 di masing-masing babnya, 1, 2, 3. Di sini siswa akan mengeksplorasi soal-soal yang mungkin muncul. Dan di bagian akhir, siswa akan melihat, mencoba, melatih apa yang mereka ketahui ketika mereka belajar.
Misalkan mereka menjawab ini, dan ketika mereka submit, mereka akan melihat nilainya. Tapi saya ingin mengetahui siapa saja siswa yang melakukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya tambahkan sisi absensi. Bapak Ibu Dewan Juri, kita tidak hanya belajar tentang materi. Kita ingin agar siswa memiliki pengalaman belajar sesungguhnya. Oleh karena itu, di dalam bab 2, saya mengajak mereka melakukan praktek pembelajaran, yaitu pemanfaatan perbandingan trigonometri di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi, yang kami gunakan adalah rumus tentang sudut elevasi dan juga sudut depresi. Proyek ini saya selipkan di bagian kedua setelah materi, di mana siswa akan belajar video tutorial dulu di dalam rumah, di rumahnya masing-masing. Kemudian mereka akan melihat apa-apa saja bahan. Kami menggunakan klinometer sederhana. Dan bahan-bahannya ini ada tercantum di website ini. Dan di bagian akhir, mereka akan diminta untuk mengumpulkan penugasan berupa dokumentasi proses pengukuran. Bapak Ibu Dewan Juri, bagaimanakah perjalanan mereka dalam melakukan proses pembelajaran? Saksikan video berikut ini. Jadi siapa yang di sini bisa jelasin ke saya gimana cara ngitungnya? Ada yang udah? Pakai apa? Gimana caranya? Kita pakai berapa titik? Dua, betul. Nah, yang terpenting itu adalah ternyata, oke, misalkan dia mau mengukur sesuatu, maka ini biar tegak gini. Sudah itu nanti kan kelihatan di sini ya berapa sudutnya. Nah, iya ini aja boleh. Atau itu boleh itu. Bapak Ibu Dewan Juri, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana proses pembelajaran siswa ketika mereka mulai menghitung dan mencoba untuk mengukur gedung. Mereka melakukannya dengan penuh gembira, bersemangat. Bahkan mereka secara langsung menghitung bagaimana bentuk nyata dari gedung yang mereka lihat sehari-hari. Microsite bukan hanya mengajarkan mereka tentang sudut, tetapi bagaimana mereka melihat dunia dalam kacamata matematika. Dari abstrak menuju nyata, dari hafalan menuju pemahaman yang mendalam. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.